Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Hanif Prasetyawan, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Transportasi Fluida. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan terkait slurry pump. Next. Berikut anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Diah Fitria Ramadhani dengan akhiran NIM 011. Yang kedua ada Anin Bimarhama dengan akhiran NIM 017. Yang ketiga ada saya sendiri dengan akhiran NIM 024. Yang keempat ada Ismi Zakia dengan akhiran NIM 029. Dan yang terakhir ada Aditya Muhammad dengan akhiran NIM 064. 5 bahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, definisi slurry pump. Yang kedua, cara kerja slurry pump. Yang ketiga, jenis-jenis slurry pump. Yang keempat, fungsi konstruksi slurry pump. Dan yang terakhir, keuntungan dan kerugian slurry pump. Next. Bahasan pertama mengenai definisi slurry pump akan disampaikan oleh Adib. Kepada Adib dipersilahkan. Baik, terima kasih Desi atas kesempatannya. Jadi yang pertama ini adalah definisi dari slurry pump. Slurry pump adalah jenis pompa yang dirancang untuk memompa cairan yang mengandung partikel padat. Pompa slurry dapat berubah-ubah dalam desain dan konstruksi untuk menyesuaikan dengan berbagai jenis slurry yang bervariasi dalam konsentrasi padatan, ukuran partikel padat, bentuk partikel padat, dan komposisi larutan. Baik, selanjutnya mengenai cara kerja slurry pump akan disampaikan oleh saya sendiri. Bisa di next. Slurry pump bekerja dengan mengubah energi rotasi dari motor untuk mendorong aliran atau meningkatkan tekanan cairan. Nah, yang pertama itu meliputi penyedotan bahan. Nah, ketika cairan masuk dari ujung sisa pompa slurry, impeller akan menangkap cairan dan kemudian berputar dengan gaya sentrifugal yang dihasilkan sehingga campuran slurry atau fluida akan terdorong ke dalam saluran pompa. Nah, ketika bahan sudah masuk ke casing atau saluran pompa, selanjutnya campuran slurry dipaksa keluar melalui saluran keluar pompa. Nah, selama proses ini fluida memperoleh kecepatan dan tekanan saat meninggalkan impeller. Nah, kemudian yang keempat itu peningkatan tekanan. Nah, ketika fluida mendapatkan peningkatan tekanan, diffuser atau bulir di dalam pompa kemudian akan memperlambat aliran fluida. Nah, selanjutnya pompa tersebut akan meningkatkan tekanan fluida karena energi mekanik rotasi akan ditransfer ke fluida. Nah, pada sisi pelepasan impeller, baik tekanan dan energi kinetik dari air akan naik. Nah, untuk keseluruhan slurry pump, submersible merupakan struktur pompa bawah pompa kering. Nah, bagian kerja utamanya ini adalah terhubung dengan motor untuk membentuk keseluruhan sehingga motor listrik ini akan menggerakkan baling-baling untuk berputar. Dan baling-baling ini akan memaksa cairan untuk berputar, kemudian akan memaksa energi potensial tekanan dan energi kinetik sehingga fluida akan keluar seperti itu. Next. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pompa akan disampaikan oleh Ismi. Kepada Ismi dipersilahkan. Untuk jenis-jenis pompa berdasarkan prinsip energi yang ditambahkan ke dalam fluida itu ada dua. Yang pertama itu pompa langkah positif dan pompa dinamis. Prinsip kerja dari pompa langkah positif ini, energi masuk secara bertahap ke dalam suatu ruangan tertutup yang berisi vakum fluida yang mengakibatkan perubahan tekanan sehingga dapat menggerakkan fluida keluar melalui katup keluar. Nah, di pompa langkah positif ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pompa torak atau recuperating pump. Terus ada juga pompa putar rotary pump.
Terus pompa torak itu pompa daya yang porosnya dengan daya dari luar. Sedangkan rotari itu perpindahan positif di mana energi ditransmisikan dari penggerakan ke cairan menggunakan elemen yang berputar di dalam casing. Terus pompa dinamis itu yaitu energi yang ditambahkan secara kontinu untuk memindahkan kecepatan fluida dalam mesin sampai pada harga tertentu. Pada sisi-sisi keluaran terjadi penurunan kecepatan sehingga tekanan akan bertambah. Terima kasih. Next. Baik, selanjutnya mengenai bagian-bagian slurry pump akan dijelaskan oleh Fitri. Kepada Fitri dipersilahkan. Baik, terima kasih Desi. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari slurry pump. Slide sebelumnya, Mi. Oke, bagian dari slurry pump itu ada 16. Di sini yang pertama ada support frame, kemudian yang kedua ada strainer, yang ketiga ada pump casing, keempat ada backplate, 5 ada impeller, 6 agitator, 7 oil chamber housing, 8 shaft, 9 shaft sleeve, 10 wet and mechanical, 11 motor mechanical cell, 12 motor casing, 13 motor cooling jacket, 14 lifting brace, 15 bearing covers, 16 oil chamber cover. Next. Nah, dari ke-16 fungsi bagian-bagian dari slurry pump tadi terdapat fungsi masing-masing. Yang pertama yaitu fungsi dari support frame, yaitu sebagai kerangka kuat yang berguna menopang pompa slurry dan beban yang dihasilkan. Kemudian fungsi dari strainer, yaitu sebagai penyaring partikel kasar atau benda cair yang dialirkan dalam pompa. Kemudian fungsi dari pump casing, yaitu mengarahkan aliran cairan ke impeller dan memandu cairan keluar dari pompa. Kemudian yang keempat ada fungsi backplate, yaitu menutup bagian belakang pompa dan mendukung bagian-bagian internalnya. Kemudian yang kelima itu fungsi impeller, yaitu mendorong cairan atau padatan cairan dengan memutar sehingga memberikan energi pada aliran. Kemudian yang keenam ada agitator, yang berfungsi sebagai mengaduk atau memecah gumpalan partikel padat yang berada di dalam slurry. Kemudian yang ketujuh ada oil chamber housing, yang berfungsi sebagai tempat oli yang digunakan untuk pelumasan dan pendinginan bagian bergerak pompa seperti bearing dan shaft shell. Kemudian yang ke-8 ada shaft, yaitu fungsinya mentransfer energi dari motor ke impeller sehingga impeller berputar dan mendorong cairan melalui pompa. Next. Kemudian bagian-bagian seluruh yang ke-9 yaitu shaft shelf, yaitu berfungsi melindungi shaft atau poros pompa dari aus akibat gesekan atau korosi. Kemudian yang ke-10, wet end mechanical, yang berfungsi sebagai segel mekanis bagian wet end atau ujung yang terkena cairan untuk mencegah kebocoran. Kemudian yang ke-11 yaitu motor mechanical cell, yang berfungsi mencegah kebocoran dari motor menuju bagian penggerak pompa. Sel sendiri bertindak sebagai penghalang benda asing yang masuk ke dalam motor. Kemudian yang ke-12 ada motor casing, yaitu berfungsi sebagai bagian luar yang melindungi dan mendukung motor dari elemen lingkungan. Fungsi ke-13 yaitu motor cooling jacket, yang berfungsi membuang panas yang dihasilkan oleh motor dengan mengalirkan cairan pendingin di sekitar motor. Kemudian bagian ke-14 ada lifting brace yang berfungsi yaitu bagian yang yang dirancang khusus untuk pengangkatan atau penanganan pompa dengan aman. Kemudian yang ke-15 ada bearing cover, yang fungsinya melindungi bantalan dari elemen lingkungan luar untuk menjaga kestabilan dan perlindungan bagi komponen internalnya. Dan bagian yang ke-16 yaitu oil chamber cover, yaitu bagian yang bertanggung jawab untuk menutupi atau melindungi ruang oli di dalam pompa. Next. Nah, ini detail konstruksi untuk slurry pump, yaitu support frame yang terbuat dari milled steel. Kemudian untuk strainer, shaft sleeve itu terbuat dari stainless steel yang bertipe 420. Kemudian ada pump casing, backplate,
impeller, dan agitator yang terbuat dari 27% chrome white iron atau stainless steel dengan tipe 316. Kemudian ada oil chamber housing, bearing cover, motor casing, dan oil chamber cover yang terbuat dari cast iron. Kemudian ada motor cooling jacket yang terbuat dari fabrikasi dari mild steel. Next. Masuk ke detail konstruksi slurry pump sendiri, yaitu bahan konstruksi pembuatan support frame dan lifting brace, yaitu dibuat dengan material mild steel, karena bahan ini memiliki keunggulan yang baik dan tahan terhadap beban. Mild steel sendiri adalah jenis bahan karbon rendah yang mudah dibuat dan dibentuk menjadi rangka yang memadai untuk mendukung pompa. Next. Kemudian yang kedua itu ada bahan konstruksi pembuatan strainer, shaft, dan shaft sleeve, yaitu dibuat dengan bahan material stainless steel dengan tipe 420, yaitu karena bahan tersebut tahan terhadap korosi dan keausan yang tinggi. Nah, stainless steel tipe 420 ini memiliki tingkat kekerasan yang memadai, sehingga material ini dapat melindungi partikel kasar dalam slurry. Next. Kemudian untuk bahan konstruksi pembuatan pump casing, backplate, impeller, dan agitator, yaitu dibuat dengan bahan material 27% chrome white iron atau stainless steel tipe 616 karena bahan material tersebut tahan terhadap abrasi dan keausan yang tinggi yang disebabkan oleh partikel padat, serta cocok untuk slurry pump yang memerlukan ketahanan terhadap korosi akibat cairan yang dilewati. Next. Kemudian untuk bahan konstruksi pembuatan oil chamber housing, motor casing, bearing cover, and oil chamber cover, yaitu dibuat dengan bahan material cast iron yang digunakan dalam konstruksi komponen-komponen pompa slurry karena kekuatannya yang baik dan biaya produksinya yang relatif rendah. Baja cor tersebut memiliki ketahanan terhadap abrasi yang moderat dan sering digunakan untuk bagian-bagian pompa yang terkena gesekan atau tekanan dari partikel-partikel padat dalam slurry. Next. Kemudian yang terakhir ada bahan konstruksi pembuatan motor cooling jacket yang dibuat dari bahan material dari fabrikasi mild steel karena bahan material tersebut dari baja karbon yang rendah yang mudah difabrikasi dan memiliki kekuatan yang cukup untuk digunakan dalam pembuatan jaket pendingin motor. Nah, fabrikasi dari mild steel sendiri memungkinkan untuk menciptakan jaket cooling motor sesuai dengan desain dan ukuran yang diperlukan dalam proses pembuatan pompa slurry. Baik, saya kembalikan ke Desi. Baik, terima kasih Fitri. Untuk yang selanjutnya mengenai keunggulan dan kekurangan slurry pump akan disampaikan oleh Anin. Kepada Anin dipersilakan. Baik, selanjutnya mengenai keunggulan dan kekurangan dari slurry pump. Yang pertama adalah keunggulan. Keunggulan yang pertama adalah tidak ada kelebihan daya. Artinya, impeller pompa dirancang khusus dengan fitur limit load, sehingga tidak terjadi kelebihan daya pada heat pompa. Yang kedua itu konsumsi energi rendah dan lebih efisien. Nah, di mana desain hidrolik yang terdapat dalam pompa ini lebih efisien dibandingkan dengan jenis lain. Tingkat efisiensi awal itu dipertahankan untuk mengurangi konsumsi daya listrik selanjutnya. Yang ketiga itu tahan lama, di mana pompa lumpur sejenis slurry pump dirancang menggunakan bahan tahan aus mulai dari casing pompa hingga bagian impeller. Selain itu, pengamanan besi krom dan baja pada komponen pompa memastikan pompa ini tahan terhadap korosi. Yang keempat adalah lebih stabil. Dibandingkan mud pump, slurry pump lebih mampu menghasilkan daya output yang lebih stabil, sehingga volume lumpur yang keluar tidak pernah mengalami penurunan. Yang kelima adalah tahan bocor. Impeller pada pompa lumpur slurry pump dilengkapi dengan baling-baling pada bagian belakang yang berfungsi mempertahankan kondisi impeller tetap optimal pada kebocoran. Selanjutnya adalah kekurangan dari slurry pump. Yang pertama adalah pemeliharaan yang harus intensif gitu. Karena slurry pump ini sering digunakan dalam lingkungan yang keras dan material yang mengandung partikel padat, mereka cenderung akan mengalami abrasi dan keausan. Oleh karena itu, mereka memerlukan pemeliharaan yang lebih intensif dan lebih sering dibandingkan dengan pompa yang biasa. Yang kedua adalah sulit untuk mengatur aliran. Slurry pump ini dirancang untuk mengangkut
cairan dengan partikel yang padat, sehingga sulit untuk mengatur aliran cairan yang homogen. Ukuran partikel padatan dalam cairan yang diangkut oleh slurry pump bervariasi dari diameter di 1 mikron hingga berdiameter ratusan milimeter. Ukuran yang berbeda-beda itu menyebabkan aliran dari cairan yang dihasilkan itu tidak homogen dan cenderung tidak stabil dan sulit untuk dialirkan. Yang ketiga adalah biaya operasional yang tinggi, karena pemeliharaan dan penggantian komponen yang lebih sering diperlukan. Biaya operasional slurry pump biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan pompa yang konvensional. Yang keempat adalah risiko penyumbatan. Partikel padat dalam suspensi dapat menyebabkan penyumbatan atau kerusakan pada komponen pompa, seperti impeller atau saluran masukan, yang memerlukan pemeliharaan tambahan. Yang kelima, itu suara dan getaran. Slurry pump seringkali menghasilkan suara dan getaran yang tinggi yang dapat menjadi masalah dalam beberapa lingkungan kerja. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anin. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari slurry pump. Nah, slurry pump adalah jenis pompa yang dirancang khusus untuk mengangkut material padat tercampur dengan cairan seperti lumpur atau pasir yang dipakai atau digunakan dalam berbagai industri. Nah, pompa ini memiliki desain yang kuat dan tahan lama untuk mengatasi material abrasif dan padat dalam transportasi cairan. Demikianlah presentasi dari kelompok 11 mengenai slurry pump. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.